Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tabsuta alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu kama tanafasuha fatahlaku kama ahlakathum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Darul Aman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dikumpulkan kita kembali pada malam yang ke-16 Ramadan 1443 Hijriah ini. Semoga amal ibadah kita Ramadan ini diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dibersihkan, dihapuskan dari diri kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita malam ini sebagaimana yang diamanahkan lembaga dakwah IKMI di mana kita bernaung, yaitu bahaya mencintai dunia, ya, dan bagaimana jalan keluarnya agar kita tidak terjebak dalam hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Maka seluruh ayat-ayat Al-Quran dan seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang dunia dan berbicara tentang akhirat, maka isinya adalah perendahan terhadap dunia dan pengagungan terhadap akhirat. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masyakallahu kafiran syurbata ma'in. Ya, hadis masyhur yang sering disampaikan oleh para muballigh. Kalau saja dunia ini ta'dilu, sebanding, sejajar, selevel janaha ba'udatin, sebelah sayap nyamuk gitu ya. Kalau saja dunia dengan sebelah sayap nyamuk itu sama nilainya, harganya, kemuliaannya, maka apa? Masakallahu kafiran, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah beri minum orang-orang yang ingkar kepada Allah itu syurbata ma'in, walaupun satu teguk air. Jadi kalau kita begini, subhanallah ya, betapa bahwa dunia itu tak ada harganya sama sekali. Sesuai dengan maknanya, dunia dani, rendah. Ya, tempat yang rendah. Tadi dibacakan dalam muqaddimah surah Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengejar akhirat, mengadakan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal, tetapi waradu bil hayatid dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia, wa ta'ma'annu biha, damai, tenang dengan dunia, ya, nyaman dia berada di situ, ya, merasa dia sudah cukup, ya, dengan dunia tadi. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan dampak daripada itu mereka apa? Terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, Ya, apakah ayat-ayat Al-Quran atau tanda-tanda kauniyah semesta alam ini,
akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia akan mati, hum ghafilun, mereka itu lalai akan perkara itu. Maka apa yang terjadi? Ulaikal ladzina ma'wahumun nar, maka bagi mereka tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka lakukan, gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini dia. Kenapa? Ketika dia telah kejar dunia, maka dia akan lupa ibadah. Ya, lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi tadi, mal faqru akhsha alaikum, kata Nabi, saya tidak pernah takut kefakiran akan kamu, ya. Artinya saya nggak khawatir kamu itu terkena kefakiran. Nggak akan pernah. Buktinya dunia terbuka bagi kita. Arab Saudi, tanah Arab yang dahulu gersang tanpa tanda apa-apa, tanpa tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda dunia. Subhanallah, sekarang tempat yang paling makmur, yang paling kaya. Ma akhsha alaikum ad-dunya, kata Nabi, saya tidak pernah khawatir mal fakru, saya tidak pernah khawatir kefakiran akan kamu. Ya. Artinya apa? Kamu nggak akan pernah fakir. Walakinni akhsha an tabsutu alaikumud dunya. Apa kata Nabi? Tetapi saya takut dunia itu justru terbuka kepada engkau. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu telah dibukakan, dibentangkan kepada orang-orang sebelum engkau. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka engkau mengejar dunia itu, berlomba-lomba mencari dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu juga mengejar-ngejar, berlomba mencari dunia. Fatahlaku, maka engkau akan binasa, kama ahlakathum, sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum engkau, gitu ya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Pak Ustadz ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dunia duluan diminta. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia. Kan dunia duluan. Maka tidak seperti itu, ya. Urutan pertama bukan bermakna itu yang utama. Tidak harus. Contohnya apa? Contohnya tentang mencari istri solehah. Hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 perkara. Pertama apa? Lima liha, hartanya. Kedua apa? Linasabiha, nasabnya. Ketiga apa? Li jamaliha, cantiknya. Keempat apa? Li diniha, agamanya. Kalau ikut urut-urutan maka agama nomor 4. Pertama apa? Kaya dulu. Kedua apa? Keturunan dulu. Ketiga apa? Cantik dulu. Baru nanti agama belakangan, kalau kita mengikuti urutan. Maka untuk mencegah itu Nabi kita bersabda, fakhtar dzatad dini taribat yadak. Maka pilihlah poin agama, maka tanganmu akan terjaga. Gitu ya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tertibnya? Tertibnya adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ini tertibnya, maka kejarlah, maka carilah atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada engkau daripada kehidupan akhirat. Kejar itu. Lalu apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bagianmu daripada kehidupan dunia. Itu Pak. Ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan para sahabat, ya. Sahabat ini kemaruk, lupa dunia, akhirat aja. Ya, siang puasa, berjihad, malam beribadah. Makan yang ada, alhamdulillah. Maka turunlah ayat ini secara asbabun nuzul, tetapi secara umum ini berlaku juga bagi kita. Karena apa? Karena al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya pelajaran daripada sebuah ayat itu keumuman lafaz,
bukan kekhususan sebab. Maka apa umumnya lafaz ini? Apa kandungannya? Kandungannya kita disuruh mencari akhirat. Baru dunia apa? Wala tansa, jangan lupa. Jadi saking kita sibuknya mencari akhirat, ya, beribadah, kita lupa dunia. Maka diperingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, gitu ya. Kalau kita enggak bahaya, kalau kita sebaliknya. Wah, dunia. Lalu apa ciri-ciri orang yang mengejar dunia, hubbud dunia tadi itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh agama? Pertama apa? Pertama, menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dunia, apa ciri-ciri orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya? Dia lupa untuk singgah ke masjid. Dia acap lalai untuk menyediakan dirinya untuk masjid. Hadis Nabi, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu bi annahul mu'min." Jika engkau mendapati seorang lelaki, ya. Di sini termasuk perempuan, ya. Tapi ini penekanannya kepada laki-laki, ya. Karena perempuan bagaimanapun lebih diutamakan di musallanya, di tempatnya, di rumahnya. Jika engkau dapati laki-laki yata'ahadul masjida, ya, selalu dia seakan-akan antara dia dengan masjid ada perjanjian untuk selalu bertemu 5 kali dalam satu hari, fashhadu, maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman, percaya kepada kehidupan akhirat, mendambakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di sini sudah, ya, insyaallah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saksikan ya Allah bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Buktinya apa? Buktinya kita selalu berada di masjid. Buktinya apa? Ramadan kita isi dengan amalan-amalan Ramadan di Masjid Darul Aman, gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu apa? Ketika orang telah menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka apa? Dia akan lupa mana halal, mana haram. Ya, dia tak peduli lagi mana yang haram, mana yang halal. Padahal al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun, innal harama bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu nyata, jelas, yang halal juga nyata dan jelas perbedaannya. Ini dia lupa atau pura-pura lupa atau disamar-samarkan, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa idza massahul khairu manu'a. Dulu ketika miskin, ya Allah, nanti kalau saya kaya, ya Allah, saya akan bersedekah yang banyak, ya Allah. Saya akan bangun masjid, ya Allah. Ini Darul Aman akan saya tingkat 10, ya Allah. Wah. Bagaimana pusat pendidikan taklim, ya Allah. Pusat Islam di sini, ya Allah. Ketika susah, ketika miskin, ketika kaya, wa idza massahul khairu manu'a, ketika kaya dia lupa nelpon orang tuanya, ibunya. Ustaz, apa Hanif? Apa kabar sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat, Ma. Kirimlah mama uang sikit-sikit. Agak-agak curhat nih Pak Bu, ya. Kirimlah mama sedikit uang. Aduh, Ma, banyak keperluan apa nih, Ma? Anak 3, semua sekolah gini. Mulai banyak alasan untuk mengunci kantong bajunya agar uangnya tak keluar. Pelit. Ciri-ciri orang yang cinta dunia apa? Pelit. Yang keempat apa? Yang kecil dimakan, yang besar dihajar. Atau terbalik, ya. Pokoknya besar kecil nggak tengok-tengok lagi, hantam semuanya, hantam kromo, masuk semua. Wah, 2 kurang 3, kurang 4, kurang terus lagi. Apa? Tidak ada sifat tamak, ya, serakah.
kurang lagi dan lagi. Begitulah dunia tadi kata Nabi, kalau engkau diberi satu emas gunung, maka engkau akan minta emas gunung yang kedua, emas gunung yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Yang keempat, yang kelima apa? Adamu syukri, tidak bersyukur ya terhadap yang sedikit, kurang saja, mengeluh saja. Makanya ketika Nabi Ibrahim pulang dia kan dari berdakwah, dia jumpai Ismail tak ada, jumpa dengan istrinya. Ini ciri-ciri orang yang mengeluh tak bersyukur ya. Wahai istri Ismail, anakku, apa kabar kalian? Aduh Pak, susah kami nih Pak. Titik kurang do, ndak lama do. Ndak ada AC di rumah do. Paneh, poneh, susah hidup kami. Nih, selalu ku mengeluh saja. Maka mengeluh tadi juga adalah ciri-ciri bahwa akhirat bukan menjadi tujuan yang utama. Lalu bagaimana solusinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Solusinya adalah bahwa besok kita akan mati. Aktsiru dzikra hadhihi min ladzati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat ini yang menghancurkan kenikmatan. Apakah yang menghancurkan kenikmatan? Yang menghancurkan nikmatnya sarapan pagi, nikmatnya teh manis, nikmatnya kopi senja hari. Apa? Nikmatnya sate ajo, nikmatnya gulai loma, nikmatnya cah kangkung, gitu ya. Nikmatnya ayam geprek. Apakah yang menghancurkan semua kenikmatan itu? Al-maut, kematian, dan itu fakta dan nyata ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu sesungguhnya dunia tidak haram. Ya, bukan berarti kita tak boleh mengejar dunia. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, adalah para lelaki yang tidak melalaikan mereka, melupakan mereka akan mengingat Allah, yaitu perdagangan dan jual beli mereka. Ya, silakan jual beli, silakan berdagang, silakan bekerja, silakan mencari dunia. Tapi apa? Jangan lupa mengingat Allah. Bagaimana? 2,5% ada harta zakat di situ, hak orang-orang di situ. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, ini dia. Itu saja. Kita jaga 5 waktu, kita jaga yang sunah-sunah, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar kita, maka kita bukan termasuk orang-orang yang hubbud dunya. Ya, kalau kata para mubalik apa? Letakkan dunia itu di tangan kita, jangan di hati kita. Ketika ada yang meminta karena butuh, baik atas nama agama, atas nama sosial kemasyarakatan, maka tangan kita terbuka untuk membantu orang-orang yang meminta tadi. Maka itu pertanda bahwa kita adalah termasuk rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Semoga Ramadan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan kita akan hakikat hidup yang sebenarnya, bahwa dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai ladang untuk meraih kemuliaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu saja yang bisa disampaikan tausiah pada malam ini, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.